Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Ibu Bapak Guru. Berikut ini saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran sebagai implementasi dari aksi nyata saya pada topik Platform Merdeka Belajar pada asesmen SMP, SMA, SMK. Apa itu asesmen? Sebagaimana kita tahu bahwa asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan serta pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bagaimana dengan asesmen diagnostik? Bapak Ibu Guru, asesmen diagnostik adalah asesmen awal pembelajaran. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Hasilnya nantinya digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, tahapan penyusunan pada asesmen diagnostik yang pertama adalah menganalisis raport murid. Kita luangkan waktu melihat raport pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini pada pelajaran informatika, saya menganalisis raport pada fase E untuk pembelajaran atau rancangan asesmen diagnostik pada fase F. Mengidentifikasikan kompetensi yang akan diajarkan. Buat indikator turunan dari setiap kompetensi yang akan diajarkan, apa saja kemampuan prasyarat yang diperlukan murid untuk belajar pada fase F pada pelajaran informatika. Yang ketiga, menggali informasi tentang murid. Kita juga membutuhkan latar belakang keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Tidak hanya terbatas pada itu saja, Bapak Ibu Guru juga dapat mencari tahu aspek lain sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Yang keempat, tentunya melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Yang kelima, menggunakan data hasil asesmen sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Tujuan asesmen diagnostik yang pertama adalah memetakan murid. Yang kedua adalah sebagai hasil formatif awal. Nah, Bapak Ibu Guru yang hebat, ada dua jenis asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Yang pertama non-kognitif, yang kedua kognitif. Non-kognitif bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, lalu mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar, pergaulan, dan juga kondisi keluarga siswa. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mengidentifikasikan capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini yang saya lakukan untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, persiapan, menyiapkan daftar pertanyaan. Saya juga menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi yang nanti dimasukkan ke dalam CBT sekolah. Yang kedua, pelaksanaan, mempersiapkan sarana dan pertanyaan yang nanti kita impor pada aplikasi CBT sekolah karena siswa mengerjakannya menggunakan jaringan di sekolah. Yang kedua, meminta siswa menjawab pertanyaan. Lalu sebagai tindak lanjut, melakukan identifikasi murid dengan ekspresi negatif dan mengajaknya berdiskusi secara personal. Lalu melakukan treatment. Yang ketiga adalah mengulangi pertanyaan pada asesmen kognitif sehingga hasilnya bisa lebih sempurna. Nah, berikut pertanyaan yang saya sampaikan pada peserta didik, dan pada gambar juga kami cantumkan dokumentasi kegiatan asesmen non-kognitif.
Selanjutnya adalah tahapan menyusun asesmen diagnostik kognitif pada pelajaran informatika pada fase F. Karena sudah fase F, kita mempunyai data nilai rapot pada fase E. Setelah itu kita juga mengidentifikasikan materi prasyarat yang telah diajarkan pada fase E. Lalu menyusun instrumen asesmen, kita buatkan instrumen asesmennya. Ada soalnya, soal pada fase E, setiap elemen dalam pembelajaran informatika itu diwakili oleh 5 atau 10 soal. Lalu ada pelaksanaan asesmen, kita tentukan waktu pelaksanaannya, di mana siswa sebelum belajar kita bersama-sama melakukan asesmen ini. Yang terakhir adalah pengolahan asesmen sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan asesmen. Nah, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa asesmen kognitif, asesmen diagnostik kognitif bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen kognitif adalah yang tadi kita sampaikan ya, ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Baik. Ini saya coba menganalisis rapot pada fase sebelumnya. Kita juga bisa mengambil data logger pada pelajaran tertentu, pada pelajaran informatika, pada contoh. Setelah itu kita juga dapat mengidentifikasikan kemampuan prasyarat informatika. Ini saya ambil hanya beberapa elemen saja. Yang pertama adalah berpikir komputasional, yang kedua sistem komputer. Di sini ada fase E dan fase F. Jadi kita tahu prasyaratnya apa saja. Nah, ini selanjutnya adalah jaringan komputer dan internet, algoritma, dan pemrograman. Jadi ada 4 yang kita ambil sebagai untuk mengukur asesmen kognitif. Berikut adalah soal-soal yang digunakan. Ini siswa mengerjakan pada CBT sekolah. Berikut dokumentasi kegiatannya. Siswa melakukan asesmen non-kognitif dan kognitif pada lab komputer sekolah. Nah, ini sebagai tindak lanjut Bapak Ibu, kita melakukan pengolahan asesmen, mendownload hasilnya, lalu mengelompokkan hasil penilaian. Ada 4 kelompok yang saya petakan. Yang pertama berdasarkan didapat ada siswa yang melampaui, memenuhi sebagian, dan belum memenuhi. Hasil asesmen kognitif juga dapat digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan keadaan murid. Baik, ini adalah data dari asesmen diagnostik kognitif. Saya kelompokkan ada 4 kelompok. Ada nilainya masing-masing, Bapak Ibu bisa terlihat dalam bentuk grafik. Nah, ini sebagai tindak lanjut hasil asesmen non kognitif, dengan ada beberapa siswa yang mempunyai emoji yang sedih karena kita mengukur psikologi siswa. Kita berikan treatment, kita ini merakit sebuah komputer di mana anak-anak senang sekali karena hasilnya pasti mereka rasakan. Jika berhasil merakit, komputer menyala dengan baik. Jadi ajang diskusi mereka. Nah, ini tindak lanjut asesmen non kognitif. Dalam pembelajarannya kita tarik benang putih di mana kita dapat pembelajarannya bisa sama-sama searah, karena ada anak yang sudah melampaui, ada anak yang masih belum melampaui, bahkan mungkin di bawah. Baik, itu saja Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya, khususnya di SMA Negeri 955 Jakarta yang sama-sama kita cintai. Salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.